Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niam Hakiki, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Geografi SMA kelas 11, yakni mengenai kelahiran dan kematian. Yuk kita simak pembahasan mengenai kelahiran dan kematian. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kelahiran. Kelahiran mempunyai dua nama istilah lain, yaitu natalitas atau fertilitas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu natalitas atau fertilitas? Saya yakin semua sudah tahu. Namun, agar lebih paham, yuk kita simak video pembahasannya. Kelahiran. Kelahiran merupakan kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Kelahiran merupakan faktor kependudukan yang bersifat menambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran bergantung pada jumlah pasangan usia subur dan jumlah bayi yang dilahirkan. Berikut beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau disebut juga dengan faktor pronatalitas. Faktor pertama yaitu kawin usia muda. Artinya, apabila seorang wanita sudah kawin dalam usia muda, maka mereka mempunyai kesempatan reproduksi atau melahirkan lebih besar. Faktor kedua, rendahnya tingkat kesehatan. Banyaknya bayi meninggal menyebabkan orang tua ada kecenderungan untuk mempunyai banyak anak. Faktor ketiga, anggapan banyak anak banyak rezeki. Ini sebenarnya merupakan suatu mitos dan anggapan yang keliru, karena sejatinya orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak agar anak tumbuh dengan baik dan berkualitas. Faktor keempat, jaminan untuk hari tua ada yang merawat. Artinya, banyak orang tua yang berpikir apabila mereka mempunyai banyak anak, kelak ketika mereka tua akan ada yang merawat. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penghambat kelahiran atau faktor antinatalitas. Faktor pertama yakni batas usia menikah. Di Indonesia, batas usia menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni minimal 19 tahun. Faktor kedua, program keluarga berencana. Program ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran. Dalam program ini, maksimal tiap keluarga hanya boleh memiliki 2 anak. Faktor ketiga, pembatasan tunjangan anak. Pembatasan ini diberlakukan bagi para pegawai negeri dan karyawan perusahaan. Mereka diwajibkan untuk mempunyai 2 anak agar mendapat tunjangan. Faktor keempat, anggapan bahwa anak merupakan beban. Di kehidupan masyarakat modern saat ini, muncul anggapan sebagian orang tua bahwa anak merupakan beban bagi orang tua dan mereka tidak mau ada tanggungan dalam kehidupan mereka. Ukuran dasar fertilitas. Fertilitas mempunyai 3 jenis ukuran dasar. Ukuran yang pertama yaitu angka kelahiran kasar atau CBR. Ukuran kedua angka kelahiran umum atau GFR. Ukuran ketiga angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR. Mari kita bahas mengenai angka kelahiran kasar atau CBR. CBR merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran selama 1 tahun dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tiap 1000 penduduk. Rumusnya, CBR sama dengan B per P kali 1000. Nilai 1000 merupakan konstanta. B artinya jumlah kelahiran selama 1 tahun. P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Mari kita latihan mengerjakan soal CBR. Jumlah kelahiran di kota metro pada tahun 2000 sebanyak 198.425 bayi.
Sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2000 sebanyak 9.742.000 jiwa. Berapa angka kelahiran kasar penduduk kota metro? Yuk kita simak penyelesaiannya. Mari kita bersama mengerjakan soal CBR di atas. Sebelumnya kita sudah membahas rumus CBR. Rumus CBR yakni nilai B per nilai P dikali 1000. Nilai B pada soal CBR yakni sebesar 198.425 bayi yang lahir. Sedangkan nilai P sebesar 9.742.000 jiwa. Dikali konstanta 1000. Hasilnya 20,36. Maka kita bulatkan menjadi 20 jiwa. Jadi, angka kelahiran kasar kota metro yaitu 20 jiwa tiap 1000 penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas angka kelahiran umum atau GFR. Angka kelahiran umum adalah banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita yang berumur 15-44 tahun atau 15-49 tahun. Angka kelahiran umum dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama, GFR sama dengan nilai B per perempuan usia 15-44 tahun dikali 1000. Rumus yang kedua, GFR sama dengan nilai B per perempuan usia 15-49 tahun dikali 1000. Nilai B di sini artinya jumlah kelahiran dalam 1 tahun. Kemudian 15-44 atau 15-49 tahun artinya banyaknya penduduk wanita berumur 15-44 atau 15-49 tahun pada kurun waktu pertengahan tahun. Berikut contoh soal GFR. Jumlah kelahiran di Kota Surya pada tahun 2000 sebanyak 198.425 bayi. Sedangkan banyaknya penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun pada pertengahan tahun 2000 sebanyak 3.112.700 jiwa. Berapa angka kelahiran umum di Kota Surya? Yuk kita selesaikan bersama soal ini. Mari kita selesaikan bersama soal GFR di atas. Sebelumnya kita sudah membahas dua rumus GFR. Kali ini kita akan menggunakan rumus dengan rentan usia 15-49 tahun. Nilai B pada soal di atas sebesar 198.425 bayi yang lahir. Sedangkan nilai perempuan rentan usia 15-49 tahun sebanyak 3.112.700 jiwa dikali 1000. Hasilnya 63,74. Maka kita bulatkan menjadi 64 jiwa. Jadi, angka kelahiran umum di Kota Surya sebesar 64 tiap 1000 wanita usia 15-49 tahun. Kali ini kita akan membahas angka kelahiran menurut kelompok umur atau disebut dengan ASFR. Angka kelahiran menurut kelompok umur adalah banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Angka kelahiran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. ASFR sama dengan BX per PFX kali 1000. X artinya umur wanita dalam kelompok tertentu biasanya dengan interval tahun 15-19, 20-24, hingga usia 45-49 tahun. PX artinya jumlah kelahiran dalam kelompok umur X. PFX artinya banyaknya wanita dalam kelompok umur X. Berikut ini contoh soal ASFR. Diketahui
Banyaknya wanita usia 25 sampai 29 tahun adalah 200.880 jiwa dan banyaknya kelahiran pada usia tersebut adalah 50.400 jiwa. Berapa angka kelahiran menurut kelompok umur? Mari kita simak bentuk penyelesaiannya. Mari kita selesaikan bersama soal ASFR di atas. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang rumus ASFR, yakni BX per PFX kali 1000. Nilai BX pada contoh soal di atas, yakni sebesar 50.400 jiwa, sedangkan nilai PFX sebesar 200.800 jiwa, dikali 1000. Hasilnya 250,99. Maka kita bulatkan menjadi 251 jiwa. Jadi, angka kelahiran menurut kelompok umur adalah 251 jiwa tiap 1000 wanita yang berusia 25 sampai 29 tahun. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kematian. Mari kita simak pembahasannya. Kematian atau disebut dengan istilah mortalitas, yakni hilangnya tanda-tanda kehidupan yang dialami oleh seseorang. Tingkat kematian adalah jumlah kematian per 1000 penduduk setiap tahun. Kematian mempunyai dua faktor, yaitu faktor promortalitas dan faktor antinatalitas. Mari kita simak pembahasan mengenai dua faktor tersebut. Faktor antimortalitas. Faktor pertama, gaya hidup sehat. Hidup sehat dengan membiasakan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga, maka mampu memperpanjang usia hidup seseorang. Faktor kedua, tingkat kesehatan yang memadai. Tersedianya sarana pendukung kesehatan yang memadai dari kota hingga desa, maka akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih prima. Faktor ketiga, lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dari sampah dan terhindar dari polusi akan membuat hidup menjadi lebih nyaman. Kebersihan lingkungan menjadi bagian yang sangat penting untuk memperpanjang usia hidup seseorang. Faktor keempat, adanya obat generik. Maka masyarakat akan mampu dan mudah membeli obat-obatan. Faktor kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Karena dalam agama, jika seseorang melakukan bunuh diri, maka mereka dianggap dosa besar. Selanjutnya kita akan membahas faktor promortalitas atau disebut dengan faktor yang mendorong tingkat kematian. Faktor pertama yakni minimnya sarana prasarana kesehatan. Fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan penduduk. Kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga ahli sering membuat angka kematian menjadi lebih besar. Seperti halnya di daerah-daerah terpencil yang banyak dijumpai kasus gizi buruk atau banyaknya angka kematian pada ibu dan bayi. Faktor kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Faktor ketiga, adanya penyakit menular atau pandemi. Adanya pandemi ini merupakan faktor yang mendorong tingkat kematian. Apalagi jika penyakit menular ini tidak dapat ditangani dengan baik karena sarana prasarana fasilitas kesehatan yang tidak memadai, maka dampaknya akan memperparah keadaan dan tingkat kematian di suatu negara menjadi lebih besar, bahkan mampu membuat negara-negara lain terdampak dengan adanya pandemi ini, seperti halnya pandemi corona. Mortalitas mempunyai 3 jenis ukuran dasar. Ukuran dasar yang pertama yakni angka kematian kasar atau disebut dengan CDR. Ukuran dasar yang kedua yakni angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Ukuran dasar yang ketiga yakni angka kematian bayi atau IMR.
Mari kita simak penjelasan mengenai 3 jenis ukuran dasar mortalitas ini. Ukuran dasar mortalitas pertama yang akan kita bahas yaitu angka kematian kasar atau CDR. Angka kematian kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang meninggal selama 1 tahun dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Angka kematian kasar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. CDR sama dengan DX per PX dikali 1000. Nilai DX artinya jumlah kematian pada tahun X. Nilai PX artinya jumlah penduduk pada pertengahan tahun X. Nilai 1000 artinya konstanta. Mari kita belajar mengerjakan soal CDR. Ini salah satu contoh soal CDR. Yuk kita mengerjakan soal ini bersama-sama. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Durian, diketahui bahwa jumlah penduduk pada bulan Januari tahun 1990 sebanyak 350 jiwa. Jumlah penduduk pada bulan Januari tahun 1991 sebanyak 351.430 jiwa. Sedangkan jumlah kematian sebanyak 725 jiwa. Berapa angka kematian kasar di Kecamatan Durian? Mari kita selesaikan bersama soal CDR di atas. Sebelumnya kita sudah membahas rumus CDR, yakni DX per PX dikali 1000. Pada soal CDR di atas, nilai DX yaitu 725 jiwa, sedangkan nilai PX terdapat 2 jumlah penduduk pada 2 pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk sebesar 350.000 jiwa. Sedangkan pada pertengahan tahun 1991, jumlah penduduk sebesar 351.430 jiwa. Maka jumlah ini kita tambahkan. Kemudian kita bagi setengah atau 0,5. Langkah selanjutnya kita kalikan dengan konstanta 1000. Hasilnya 2,1. Maka kita bulatkan menjadi 2. Jadi, angka kematian kasar penduduk Kecamatan Durian ada 2 jiwa tiap 1000 penduduk. Selanjutnya, ukuran dasar mortalitas yang akan kita bahas yakni angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Angka kematian menurut kelompok umur adalah jumlah kematian tiap 1000 penduduk pada kelompok umur tertentu. Angka kematian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. ASDR sama dengan DX per PX dikali 1000. DX artinya jumlah kematian kelompok umur X. PX artinya jumlah penduduk kelompok umur X. 1000 artinya nilai konstanta. Mari kita belajar mengerjakan soal ASDR. Berikut ini contoh soal ASDR. Diketahui jumlah penduduk kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 8.808 jiwa dan jumlah kematian sebanyak 80 orang. Maka, berapa angka kematian menurut kelompok umur? Mari kita simak bentuk penyelesaian soal ini. Berikut ini bentuk penyelesaian soal ASDR di atas. Sebelumnya kita sudah membahas rumus ASDR, yakni DX per PX dikali 1000. Nilai DX pada soal di atas sebesar 80 jiwa. Sedangkan nilai PX pada soal di atas sebesar 8.800 jiwa. Dikali nilai konstanta 1000, hasilnya 9,1. Maka kita bulatkan menjadi 9 jiwa. Jadi, angka kematian kelompok umur 20-24 tahun adalah 9 jiwa tiap 1000 penduduk pada usia
tersebut. Ukuran dasar mortalitas ketiga yang akan kita bahas yakni angka kematian bayi atau disebut dengan istilah IMR. Angka kematian bayi adalah perbandingan antara jumlah kematian bayi yang usianya kurang dari 1 tahun dan jumlah kelahiran hidup selama tahun X. Angka kematian bayi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IMR sama dengan D0 per B dikali 1000. Nilai D0 artinya jumlah kematian bayi selama tahun X. Nilai B artinya jumlah kelahiran hidup selama tahun X. Nilai 1000 artinya konstanta. Agar lebih paham mengenai angka kematian bayi, mari kita simak contoh soal IMR setelah ini. Diketahui jumlah kelahiran hidup di Kecamatan Kencana pada tahun 1990 sebanyak 2.100 jiwa, sedangkan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 120 jiwa. Berapa angka kematian bayi di Kecamatan Kencana? Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Mari kita selesaikan bersama soal IMR di atas. Sebelumnya kita sudah membahas rumus IMR, yakni D0 per B dikali 1000. Nilai D0 pada soal yakni sebesar 120 jiwa per nilai B sebesar 2.100 jiwa. Kemudian kita kalikan 1000. Hasilnya 57,14. Maka kita bulatkan menjadi 57 jiwa. Jadi, angka kematian bayi di Kecamatan Kencana pada tahun 1990 adalah 57 jiwa tiap 1000 bayi. Baik, sekian pembahasan materi geografi SMA kelas 11 tentang natalitas dan mortalitas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.